Filosofi minimalis, 12 alasan kenapa punya sedikit barang bikin bahagia. Ibu rumah tangga, sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bu, rasanya mau nangis nggak sih kalau setiap kali buka mata, yang kelihatan cuma tumpukan baju setinggi gunung Everest atau mainan anak yang berceceran. Sampai rasanya rumah kita lebih mirip kapal pecah daripada tempat istirahat. Sekarang ini lagi ngetren banget gaya hidup minimalis, dan ternyata ini bukan cuma soal estetika rumah, biar kayak di majalah, tapi soal menyelamatkan kesehatan mental kita, para ibu yang sering kena tantrum karena barang sendiri. Menurut artikel dari Psychology Today, rumah yang terlalu berantakan itu beneran bisa bikin kadar hormon stres alias kortisol kita melonjak tajam. Jadi kalau ibu merasa gampang marah belakangan ini, mungkin itu bukan salah suami atau anak, tapi salah tumpukan wadah plastik yang nggak ada tutupnya di dapur. Pertama, alasan kenapa sedikit barang itu bikin bahagia adalah karena waktu buat beres-beres jadi berkurang drastis. Bayangin, biasanya kita bisa habis 2 jam cuma buat mindahin barang dari kanan ke kiri. Angkat ini, geser itu, lap meja yang sebenarnya ketutup tumpukan barang lagi 5 menit kemudian. Kadang yang bikin capek itu bukan bersih-bersihnya, tapi jumlah barang yang harus diurus. Semakin banyak barang, semakin banyak juga yang harus dilap, disusun, dipindahkan, dicari tempatnya, lalu dibereskan lagi besoknya. Akhirnya energi habis hanya untuk menghadapi kekacauan kecil yang terus berulang setiap hari. Sekarang coba bandingkan dengan rumah yang isinya lebih sederhana dan secukupnya. 30 menit saja sudah bisa beres total. Lantai lebih cepat disapu, meja lebih gampang dibersihkan, dan mata juga tidak terus-terusan melihat tumpukan yang bikin stres. Ada rasa lega karena rumah terasa lebih ringan. Kita jadi punya lebih banyak waktu buat hal lain yang sebenarnya lebih penting. Istirahat, ngobrol sama keluarga, minum teh sore dengan tenang, atau bahkan cuma duduk tanpa merasa dikejar-kejar pekerjaan rumah. Lucunya, kadang kita sadar kalau selama ini bukan rumahnya yang bikin lelah, tapi barang-barang di dalamnya yang diam-diam minta perhatian setiap hari. Kedua, dompet kita jadi lebih tebal, karena kita nggak gampang lapar mata kalau lihat diskon barang yang sebenarnya cuma bakal jadi penghuni gudang, jadi uangnya bisa buat jajan seblak atau tabungan umrah. Ketiga, pikiran jadi lebih jernih, karena secara visual, mata kita nggak capek melihat pemandangan yang penuh sesak. Rumah yang lega itu rasanya kayak habis keramas pakai sampo mentol, adem banget ke kepala. Alasan keempat adalah kita jadi lebih menghargai kualitas daripada kuantitas. Mending punya 3 daster tapi kainnya adem dan awet, daripada punya 20 daster yang harganya murah, tapi sekali cuci langsung bolong di ketiak. Kelima, proses mendidik anak jadi terasa jauh lebih mudah dan ringan, karena mereka nggak terus-terusan kebingungan harus main apa. Banyak orang tua nggak sadar, terlalu banyak mainan justru bikin anak cepat terdistraksi. Hari ini main mobil-mobilan 5 menit, habis itu pindah ke boneka, lalu pindah lagi ke puzzle, akhirnya semua dibongkar, tapi nggak ada yang benar-benar dimainkan sampai selesai. Anak jadi gampang bosan, gampang merengek, dan selalu merasa butuh hiburan baru. Padahal ketika mainan mereka lebih sedikit dan terpilih, anak justru belajar fokus, belajar menghargai barang, dan lebih kreatif menggunakan imajinasi mereka. Kardus bekas bisa jadi garasi mobil, bantal sofa bisa berubah jadi benteng, bahkan sendok nasi bisa jadi mikrofon konser dadakan di ruang tamu. Mereka jadi belajar menciptakan permainan sendiri, bukan cuma menunggu hiburan dari tumpukan mainan yang numpuk sampai ember laundry kalah tinggi. Selain itu, rumah juga jadi lebih tenang.
Karena kita nggak tiap malam menginjak balok Lego yang rasanya seperti ujian kesabaran dari alam semesta. Orang tua pun lebih gampang mengajarkan tanggung jawab karena anak tahu setelah bermain, barangnya harus dikembalikan ke tempat semula. Jadi bukan cuma rumah yang lebih rapi, tapi pola pikir anak juga ikut lebih teratur sejak kecil. Keenam, kita jadi jauh lebih jarang kehilangan barang-barang penting seperti kunci motor, dompet, charger, gunting kuku, atau remote TV yang entah kenapa sering hilang, padahal nggak pernah punya kaki. Karena setiap benda punya tempatnya sendiri, hidup terasa jauh lebih praktis dan nggak bikin emosi naik turun tiap pagi. Coba bayangkan situasi yang sering terjadi di banyak rumah. Sudah mau berangkat, motor tinggal nyala, tapi kunci tiba-tiba hilang. Akhirnya satu rumah panik, sofa dayongkat, tas dibongkar, meja diobrak-abrik, lalu ujung-ujungnya ketemu di bawah tumpukan baju yang belum disetrika selama 3 hari sambil bikin napas ngos-ngosan sendiri. Rumah yang terlalu penuh barang memang bikin mata sulit menemukan benda penting. Karena semuanya bercampur jadi satu. Nota lama nyelip sama charger rusak, gunting kuku masuk ke laci isi kabel kusut, dan remote TV kadang ditemukan di dapur dekat toples kerupuk. Tapi ketika rumah lebih tertata dan barang yang dimiliki nggak berlebihan, kita otomatis tahu harus cari kemana. Ada tempat khusus untuk kunci, ada wadah khusus untuk alat kecil, dan ada kebiasaan mengembalikan barang setelah dipakai. Hal kecil seperti ini ternyata bisa menghemat banyak waktu, tenaga, bahkan mengurangi stres harian yang sering dianggap sepele. Karena kadang yang bikin ibu rumah tangga capek itu bukan cuma pekerjaan besar, tapi drama kecil setiap hari yang terus berulang tanpa sadar. Ketujuh, energi kita jadi lebih hemat buat hal yang lebih penting. Daripada capek marah-marah karena rumah berantakan, energi itu bisa kita pakai buat dandan atau sekadar rebahan sambil nonton drakor tanpa rasa bersalah. Kedelapan, rumah jadi lebih sehat karena debu nggak punya banyak tempat buat sembunyi. Apalagi kalau ada anak yang alergi, rumah minimalis itu beneran penyelamat jalur pernapasan. Kesembilan, kita jadi lebih siap kalau ada tamu dadakan yang mau datang, nggak perlu atraksi sulap, masukin semua barang ke dalam lemari dalam waktu 5 menit sampai pintunya nggak bisa ditutup. Lalu nomor 10 adalah kita jadi belajar buat melepaskan sesuatu yang sudah nggak memberi manfaat. Ini latihan mental yang bagus, supaya kita nggak jadi pribadi yang hobi numpuk, kenangan pahit, apalagi numpuk barang rusak. Ke-11, ruang gerak di rumah jadi lebih luas. Kita bisa senam zumba, atau anak-anak bisa lari-larian tanpa takut kesandung kabel, atau pajangan kristal yang harganya mahal, tapi fungsinya cuma buat pajangan. Ke-12, ini yang paling penting, kita jadi punya lebih banyak waktu buat diri sendiri, atau family time, karena kebahagiaan itu adanya di momen yang kita lalui, bukan di tumpukan benda mati. Jadi Bu, mulai sekarang yuk coba kita pilah lagi mana barang yang beneran bikin hati senang dan mana yang cuma bikin emosi meradang. Hidup dengan sedikit barang itu bukan berarti kita kekurangan, tapi justru kita sedang memberi ruang buat kebahagiaan yang lebih besar masuk ke dalam rumah. Bayangkan betapa ringannya langkah kita kalau beban di rumah sudah berkurang. Kita berhak punya rumah yang jadi surga, bukan malah jadi sumber beban pikiran. Mari kita mulai pelan-pelan, satu kotak setiap hari, dan rasakan sendiri betapa plong rasanya hati ini saat melihat ruangan yang lapang dan rapi. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.